surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah ini 11 ayat. Banyak ulama yang mengatakan ini adalah Makkiyah karena turunnya di Mekah. Ada juga ulama yang mengatakan ini Madaniyah karena turun di Madinah. Tapi yang banyak berpendapat adalah surat yang turun di Mekah. Apa bedanya kalau turun di Mekah sama di Madinah? Dari urusan selain tempatnya. Kalau ketika turun di Mekah diantaranya itu ketika perjuangannya lagi keras, perjuangannya itu lagi berat. Ya, kalau di Madinah perjuangan sudah lebih baik, sudah lebih enak. Ketika di Madinah perjuangannya sudah lebih enak. Tapi kalau waktu di Mekah itu perjuangannya lagi berat-beratnya itu. Karena semua yang dilakoni di Mekah itu banyak yang harus dengan sabar dari penindasan. Tapi kalau di Madinah tidak. Kalau di Madinah itu sudah bisa melawan, sudah bisa mengcounter, menjauhi, melawan daripada yang dilakoni oleh orang-orang kafir. Kalau sudah di Madinah, itu diantara bedanya. Kalau di Mekah, orang Islam tidak bisa apa-apa. Jadi mereka tekanannya itu lebih berat hidupnya daripada ketika di Madinah. Allah membukanya dengan nama surat ini sama dengan ayat pertama, Al-Qari'ah. Ya, sama dengan nama ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu nama lain dari Al-Qiyamah. Qara'a itu seperti menyobek-nyobek. Makanya dikatakan Al-Qari'ah itu karena dia merobek-robek hati dari takutnya ketika melihat adanya hari kiamat. Jadi saking takutnya hati itu seperti disuek-suek, dirobek-robek. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, tahwilun wa ta'dhimun, diulang 2 kali. Sudah sering saya sampaikan, kalau ada sesuatu yang diulang 2 kali, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat serius, sangat besar, sangat berat. Jadi kalau Allah mengatakan sesuatu diulang 2 kali, maka itu adalah sesuatu yang berat. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Tapi ini 3 kali. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu apa kamu tentang Qari'ah? Yakni tentang kiamat. Seperti fa inna ma'al alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Itu diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra diulang 2 kali, menunjukkan bahwa di dalam setiap permasalahan itu ada jalan keluar. Diulang 2 kali, menunjukkan bahwa akan ada benar-benar solusi dari setiap masalah manusia itu, dari permasalahannya yang bentuk modelnya seperti apapun. Ya, bentuk modelnya seperti apapun pasti ada solusinya. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ngulang 2 kali Al-Qari'ah. Hari kiamat, mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu apa kamu tentang kiamat? Ini orang kalau bukan kelas kita ya, kelas para wali, para solihin, baca gini aja udah nangis dia. Karena itu kan seperti begini loh. Kamu tahu apa? Tapi kamu santai. Kamu tidak tahu, tapi itu akan terjadi. Katakanlah kita kadang-kadang mengatakan kepada satu orang yang baru memulai kerja, ya, kemudian dia mau ngambil uang riba misalnya. Mau ngambil uang riba. Sedangkan jenengan sudah pernah kena itu. Bukan jenengan, orang lain sudah pernah kena. Ya, sudah pernah kena. Kemudian konco ini ngomong, Mas, saya mau ambil uang riba, uang bunga. Misalnya begitu. Jenengan ngomong, jangan. Loh, aku Mas buat modal Mas. Saya beritahu kamu jangan. Lah ya apa Mas, saya tidak ada modal gini.
Kamu tahu apa sih tentang riba? Itu berarti jenengan sudah gregetan sama dia. Kamu tahu apa sih? Kamu nggak tahu apa-apa kamu. Orang kena riba itu seperti saya dulu. Misalnya contohnya, dulu kena riba itu rumah tangga saya berantakan, modal saya kesedot juga, kerjaan saya malah begini, diterangkan itu. Kalau kamu itu bisa ngambil uang yang pinjam uang yang tidak berbunga dari teman atau orang tua, pelan-pelan kamu akan baik. Tapi kalau kamu itu minjam uang bank dan kamu nanti hancur, kamu akan hancur lebur. Tahu enggak kamu hancur lebur itu gimana? Semua urusanmu jadi tambah ruwet. Itu contohnya kalau ke riba. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ngasih seperti itu. Mal qari'ah, apa kiamat ini? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahu apa kamu tentang al qari'atu mal qari'ah? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa yang kamu tahu dari hari kiamat? Ini saking seriusnya Allah mengulang 3 kali. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia itu seperti al-farash at-tayr allati taruha tatahafat finnar wal mabthuth al-mutafarriq. Jenengan tahu farash itu bisa jadi seperti semacam kupu, ya. Tapi yang dia itu kalau melihat lilin itu ditabrak sama dia. Karena dia merasa itu adalah cahaya. Kalau malam waktu ada lilin, kadang-kadang ada binatang-binatang yang nabrak lilin itu. Karena dia merasa dia mau keluar di situ, dia mau jalan keluar ini, ditabrak itu apinya, sehingga dia mati. Dia tidak tahu. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu seperti itu nanti jadi. Saking ributnya, sudah tidak tahu jalan keluar, ngawur sudah. Nah, orang melihat matahari ketemu bulan, nah kan hancur. Manusia melihat perempuan yang lagi hamil, melahirkan, gak kerasa. Ini hamil, ini keluar anaknya, gak kerasa deh. Saking kagetnya. Atau dia anak kecil yang melihat kiamat itu terjadi, anak kecil padahal, ya anak kecil masih selamat karena dia belum balik. Anak kecil yang umur 3 tahun, 4 tahun melihat kiamat itu, rambutnya langsung putih, langsung beruban full putih, saking kagetnya. Orang kalau mau makan, misalnya mau minum gini kan, itu kalau sudah mau dekat begini, ada yang tidak sampai, padahal sudah begini. Tidak sampai. Orang itu mau bayar sesuatu nanti itu jual beli, dia mau bayar begini, mau diterima begini, tidak sampai diterima, hilang sudah. Saking besarnya dentuman kiamat. Nah, insya Allah orang-orang yang Muslim ini tidak akan mendapati dirinya dalam keadaan waktu kiamat. Insya Allah begitu. Mas Hadi mohon hidupkan lagi yang sebelah mana ya, kanan, untuk yang tengah itu. Ya, kenapa? Apa? Ya dipencet lagi, matikan, pencet lagi. Ada sulapannya itu. Coba. Bukan, satunya. Lah, sip. Lagi. Lah, wes. Ngono. Matur suwun, biar agak padang. Tahu kiamat, Mas Hadi. Jadi orang itu kalau sudah kiamat itu kan stepnya itu begitu. Ya, jadi tanda-tanda kiamat itu ada 3. Yang paling besar itu ada 3. Tanda kiamat itu ada 3 macam. Yang kecil, yang tengah, yang besar. Tanda kecil itu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul wafat itu kiamat kecil. Itu pertama. Jadi wafatnya Nabi itu tanda pertama untuk menuju kiamat. Selama Rasul masih hidup atau selama Rasul belum lahir, maka belum ada. Tandanya belum ada. Tapi begitu Rasul wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal hari Senin itu 10 Muharram,
10 Muharram, 10 Hijriah. Ya, 10 Hijriah, 12 Rabiul Awal, hari Senin wafat Nabi Muhammad SAW. Itu awal kiamat kecil. Kiamat kecil. Setelah kiamat kecil ada lagi tanda yang kedua. Tanda yang kedua itu adalah seperti yang kita temui banyak. Contohnya Danau Tiberias jadi kering. Nah, sekarang ini 2014 sudah kering. Danau Tiberias di Palestina, tapi sudah dicaplok Israel. Kemudian kurma di daerah Baishan, itu kalau kata Nabi, kalau itu sudah tidak berbuah, maka itu akan kiamat. Tanda kiamat sudah semakin dekat. Kemudian orang laki-laki cukup sama laki-laki, perempuan cukup sama perempuan, bahkan sampai nikah. Kan banyak sekarang, lebih banyak dari zaman Nabi Lut. Ya, makanya orang tidak ngerti kalau bahwa mereka ini diselamatkan bukan karena apa. Kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad, ini dunia ini sudah hancur dari dulu, karena orang sekarang lebih bejat. Orang sekarang lebih bejat dari zaman-zaman dulu. Tidak ada. Kalau sekarang itu mix, gabungan dari semua maksiat itu ada sekarang ini, dan lebih bejat dari dulu. Menghina Rasul, kemudian sama-sama cukup laki-laki perempuan, sudah habis sama-sama seneng laki-lakinya atau seneng perempuannya, dan itu biasa sekarang, biasa, tidak ada masalah, itu seperti biasa. Kalau tuh enggak apa-apa, lo serius ini rotok orang enggak apa-apa, cek Pak, sotik cek iso nunggu, enggak apa-apa, saya tidak maksudnya enggak apa-apa. Nah, sehingga tambah rusak sekarang, jauh lebih rusak. Sekarang ini jauh lebih rusak, ya, jauh lebih rusak, jauh lebih bejat daripada zaman Nabi dulu, jauh bejatan sekarang. Tapi yang baik juga sekarang lebih banyak. Tapi sekarang ini asli nih, yang lebih bejat dari dulu. Jauh. Dulu itu tidak sebanyak ini yang maksiat. Apa maksiat dulu? Zamannya Nabi Soleh minum oplosan. Sekarang oplosan ya jauh lebih banyak daripada zamannya Nabi Soleh. Dulu zamannya Nabi Soleh itu kalau minum pakai bubuk, serbuk, sasetan, nanti ngombe itu sasetan, Pak. Kasih air diudek, ngombe, mabuk. Dulu begitu, itu sudah didatangkan azab, mati semua yang minum itu. Orang zamannya Nabi Lut itu pendapat orang ada cuma 400 orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Tadi dihancurkan sama Allah. Sekarang jutaan, Pak, yang gitu, jutaan nikah sampai nikah. Tapi tidak ada azab, belum, tidak ada azab yang menyeluruh yang menghabiskan, itu tidak ada. Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau tidak ada Rasul ya hancur. Nah, setelah tanda-tanda kiamat yang kedua diantaranya adalah wa min alamatis sa'ah an tuwassalul atbaq wa tuqata'ul arham. Talam-talam itu, nampan-nampan itu akan saling nyambung, ya, dan silaturahmi akan terputus, kata Rasul. Nampan, talam, mana tadi talamnya Salamun? Talam tadi mana talamnya? Kasih contohnya. Tanda kiamat. Kata Rasul mengatakan antuwa solul atba wa tuqataul arham. Ini disampaikan dari zamannya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika dia ditanya tentang diantara alamat-alamat atau tanda-tandanya hari kiamat. Talam atau nampan, ini bahasa Jawanya talam, kalau bahasa Indonesianya nampan. Ini kan nampan, ya. Bahasa Indonesianya apa ini? Ya, terima kasih ya. Bagi, ya, bagi. Ini kan nampan. Rasul mengatakan antwa solul atbaq wa tuqata'ul arham. Nanti kalau bagi atau nampan atau talam ini sudah nyambung, silaturahmi itu akan pedot, kata Rasul. Silaturahmi itu akan terputus. Hubungan nih antara nampan dengan silaturahmi. Ini bukan buat terbangan, Pak, bukan. Karena ternyata nanti bahwa di akhir zaman itu akan ada hal-hal semacam ini yang akan nyambung, yaitu satelit.
Satelit. Satelit itu kan bentuknya mirip-mirip seperti ini, cuman ada tengahnya begini. Parabola itu. Ya, parabola itu satelit di rumah jenengan. Kan ada begini kan aneh. Bentuknya kan mirip seperti, ya tidak persis seperti ini. Kok tidak persis itu tidak ada gambarnya. Ojo teman-teman dah. Iya, kan bentuknya seperti ini. Bentuknya kan seperti ini. Cuman ada besinya, tengahnya ada entah apa namanya itu, ada kepala parabolanya itu kan ada di sini. Satelit ada kadang-kadang cuma satu aja gini. Satelit itu kan modelnya seperti ini. Kata Nabi, kalau ini sudah nyambung, silaturahmi itu jadi pedot. Ya contohnya apa? Ya televisi, handphone, itu kan memutus silaturahmi. Dulu zaman kita kecil itu, apalagi jenengan yang agak sepuh, dulu hiburannya orang dia silaturahmi ke orang lain. Di rumah kalau kerjaan, ayo kita ke rumah itu, kita ke rumahnya Fulan, ayo. Kita ke rumah Fulan. Sekarang tidak ada hiburan. TV itu cuma satu di kelurahan. Dulu tuh begitu. Nah sekarang TV di setiap kamar. TV cilik. Handphone itu mutus silaturahmi. Dulu ketemu, sekarang chat aja. Telepon pakai video call. Beres wis. Kadang-kadang duduk bareng begini. Sing kene megang, sing kono megang. Terputus silaturahmi kata Rasul. Nah, kalau talam itu sudah nyambung, silaturahmimu terputus. Itu Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Dan banyak lagi. Ya, contoh-contohnya tanda kiamat yang kedua. Dan yang ketiga itu yang sudah diambang. Kalau ini sudah terjadi, maka itu sudah sangat dekat sekali. Apa contohnya? Dajjal. Dajjal kalau sudah keluar maka kiamat sudah dekat. Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa bersama Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nabi Isa turun ketika Dajjal nanti mengepung Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dikepung, Nabi Isa turun dari atas sambil gandeng dua malaikat. Turun dengan cahaya ke dalam Masjidil Aqsa. Lah kok bisa masuk dari atap? Jangan ditanya begitu. Ini Nabi, Pak. Ini Nabi ini. Masuk dari atas. Ngidupkan orang aja bisa. Masuk dari atas, turun dari atas Rasul Nabi Isa di dalam Masjidil Aqsa. Dajjal di luar gedor-gedor dia. Gedor-gedor dia. Dia mau buka pintunya orang-orang yang ada di dalam, orang Islam itu. Kata Nabi Isa, saya yang akan buka. Memang ini sudah. Jadi penyakit itu ada vaksinnya ini sudah. Saya yang maju, saya yang buka. Dajjal gedor-gedor dibuka, yang buka Nabi Isa. Kaget dia, loh sudah turun. Itu badannya Dajjal kelihatan Nabi Isa itu seperti garam yang kena air, lumer, lemes dia langsung. Jeglek dia, yang kemarin dia menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, motong orang menjadi dua dihidupkan lagi. Dajjal istidraj. Kelihatan Nabi Isa, baru melihat aja udah mau mati dia. Dikejar sama Nabi Isa, dibunuh di gerbang Lut yang ada di Palestina. Nanti akan terjadi seperti itu. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, ya, yang satu orang dari kita itu ada 900 Ya'juj wa Ma'juj. Perbandingannya itu begitu. Satu manusia itu musuh 999 kurang lebih Ya'juj wa Ma'juj. Jadi dengan bukan perang lah 1 lawan 2 atau 1 lawan 3, 1 lawan 999. Menang insya Allah. Menangis. Mereka akan seperti ombak kalau keluar dari tutupan yang dibuatkan oleh Iskandar Zulkarnain ini. Akan seperti gelombang. Jadi keluar dari gerbang itu kan mereka masih tertutup sekarang. Dibuka sama mereka setiap hari lubang sekian. Itu Ya'juj Ma'juj. Sudah kelihatan dia. Besok aja kita lanjut. Kesel mereka. Istirahat, besok kita tutup. Dibuka lagi. Ini besok aja kita. Satu waktu ada yang mengatakan begini, insya Allah besok kita lanjutkan. Mereka besok pagi bangun, loh lubangnya masih ada. Oh karena insya Allah ini. Mereka ini selama ini mengatakan besok akan kita lanjutkan. Dia tidak bilang
insya Allah. Maka setelah itu mereka dibuka, begitu terbuka gerbangnya Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka keluar itu seperti ombak yang menggulung. Jadi kalau lihat ombak itu kan satu sama lain itu kan menggulung gini kan, ya, menggulung begitu. Tapi manusia, tapi makhluk ini, ya wajahnya seperti zombie begitu. Jadi kalau lihat film zombie diuber-uber, ya itu kan mereka kan ngambilnya dari Ya'juj wa Ma'juj. Ada film-film yang perang zaman dulu, musuhnya itu itu Ya'juj wa Ma'juj gambarannya begitu. Hitungannya tidak masuk akal. Ya dia, ya jangan ditanya kejamnya. Kalau dia lewat di sebuah danau, ya lewat aja minum, danau itu habis. Saking geragasnya, kejam luar biasa. Nah, orang bagaimana ngelawannya? Tidak melawan, jangan melawan, lari ke atas gunung. Itu caranya survive dari Ya'juj wa Ma'juj. Itu pun kalau survive, karena mereka akan menguasai dunia, bukan lagi satu negara. Dunia ini dikuasai sama mereka. Atau satu tempat yang sungai-sungai besar itu nanti orang kalau setelah mereka hilang, Ya'juj wa Ma'juj itu hilang, orang akan mengatakan di sini dulu ada sungainya, habis diminum, Pak. Jadi ngerawakas betul mereka Ya'juj wa Ma'juj. Terakhir mereka mengatakan sudah mati semua manusia. Kalau sudah kita bunuh yang di bawah, kita akan bunuh yang di atas. Nantang Gusti Allah deh. Kalau sudah kita bunuh yang di bawah, kita akan bunuh yang di atas. Maka mereka melemparkan panahnya ke atas. Dibaliknya sama Gusti Allah. Dalam keadaan seperti berdarah. Pikirnya mereka, kalah, dukur kalah bisa. Padahal sebentar lagi akan datang kematian mereka dan mati mereka semua tanpa perlawanan. Mati mereka dalam satu waktu yang serentak, mati semua. Setelah mereka mati, terus Nabi Isa di atas. Nabi Isa tanya, apa ada yang berani? Karena Nabi Isa kan pemimpin. Apa ada yang berani turun untuk tanya, untuk ngecek di bawah gimana keadaannya Ya'juj wa Ma'juj? Kulo, Nabi Isa, ada yang berani? Orang mana itu tidak tahu saya. Ya, apa orang Indonesia atau orang Sri Lanka? Tidak tahu. Saya Nabi siap. Mungkin, waduh, berangkat turun, balik dia. Nabi sudah habis, mereka mati semua, tumpuan gunungan, bergunung-gunung. Oh sudah mati mereka, ya suatu waktunya turun. Itu diantara tanda kiamat. Turun, terus mereka dihilangkan, sudah hilang. Setelah Ya'juj wa Ma'juj hilang, maka manusia saat itu hidup dalam ke sesuatu yang tidak menarik, sudah hidup. Bagi orang-orang itu sudah tidak menarik. Dunia ini sudah tidak. Apa yang menarik? Kalau sudah lihat seperti itu, apa yang menarik? Dan mereka sudah bersama Nabi waktu itu, Nabi Isa. Tidak menarik semua hidup ini.